kita, khususnya di Jawa Barat, lebih dikenal dengan istilah batu satangtung. Bahwa sebagian menyebutnya sebagai lingga yoni, ya bisa jadi, tapi bentuk dari yoni yang ada di kita itu, terutama yang ada di Jawa Barat, itu langsung ke buminya. Sedangkan di beberapa daerah, di tempat-tempat yang berbeda, itu yoni dibentuk juga, jadi berupa batu. Kalau di Jawa Barat tidak. Nah, masalah pengertian batu satangtung dengan lingga yoni boleh jadi sama, boleh jadi juga tidak sama. Tapi saya akan pegang istilah batu satangtung saja. Artinya batu yang memang dia berdiri, batu yang didirikan dengan sengaja gitu. Biasanya berbentuk batu yang lonjong ya, batu lonjong yang cukup tinggi, itu disebut batu satangtung. Ya, batu satangtung itu bahasa kita dari zaman dulu sudah ada istilah batu satangtung. Dalam beberapa uga pun atau wangsit itu sering disebutkan istilah batu satangtung. Batu pada prinsipnya adalah api yang kemudian membeku. Ini diakibatkan oleh lava atau lahar panas dari letusan gunung. Kemudian dia turun, mencair atau terlontarkan dan menjadi mengeras. Jadi secara simbolik bahwa batu sama dengan api gitu. Nah, sedangkan bumi itu unsurnya adalah tanah dan air. Jadi sudah ada 3 konsep ya: api, tanah, dan air. Di batu satangtung itu selalu merupakan tempat yang subur dan pasti ada mata airnya. Tidak jauh dari batu satangtung pasti ada mata airnya. Nah, ini menunjukkan dari 3 konsep: api, air, dan tanah, kemudian dituntaskan dengan udara atau angin ya, sering juga dikatakan sebagai angin. Maka 4 unsur ini menjadi unsur pokok pada kehidupan manusia dan penghuni bumi lainnya. Batu satangtung sudah pasti ada di Kabuyutan, yang nantinya disebut sebagai tempat Tunda Ala Encarita. Jadi di situ menjadi tempat menyimpan sebuah ajaran, sebuah kisah. Ya, pada umumnya kisah yang berupa bimbingan atau berupa tuntunan dari tokoh-tokoh terkenal. Itu sebabnya paling sering dikatakan kalau zaman sekarang di mana-mana sebentar-sebentar kalau ada batu satangtung disebut petilasan Prabu Siliwangi, padahal tidak begitu. Jauh dari zaman kesiliwangian, konsep batu satangtung ini sudah ada. Jadi tatanannya merupakan penyimpanan cerita dalam bentuk ajaran atau tuntunan mengenai cara hidup manusia di muka bumi. Lalu biasanya kalau di Jawa Barat, batu satangtung yang langsung menancap ke bumi itu di sekitarnya ada pohon hanjuang yang merupakan simbol dari api juga. Jadi hanjuang itu simbol dari api, merupakan sebuah semangat yang selalu hidup. Karena hanjuang ini ada sebagian yang mengartikan sebagai hana juang gitu. Jadi ada perjuangan, ada yang diperjuangkan atau ada yang berjuang. Maka disimbolkan dengan semangatnya berupa pohon hanjuang. Umumnya hanjuang ini berwarna merah, tapi ada sebagian juga hanjuang yang berwarna hijau. Dua-duanya memiliki arti yang berbeda, tetapi pada prinsipnya masih yang itu juga, masih sama gitu. Nah,
bentuk batu yang digunakan betul-betul batu andesit, batu yang terbentuk karena lahar panas. Jadi batu yang sangat padat, batu keras gitu, bukan batu yang bisa dibentuk dengan mudah. Jadi batu ini biasanya ya pakai batu yang betul-betul hitam atau batu wulung. Nah, itu yang sering digunakan untuk batu satangtung. Ya, di zaman sekarang orang bisa membuat seperti itu, tapi kan sudah jarang ya yang mau menggunakannya, karena dianggap menyimpan batu, lalu kita nanti datang berkunjung ke kuburan yang ditandai oleh batu itu, nanti dianggapnya yang aneh-aneh lagi, lalu dikategorikan sebagai aliran sesat dan lain sebagainya. Sebetulnya sama saja, orang datang ke kuburan, orang datang ke satu tempat tertentu ya yang disakralkan, lalu apa bedanya? Nah, sebagai tempat tunda alun carita, batu satangtung didirikan untuk seorang tokoh sebesar Rama Jatikusuma. Itu sangat cocok, sangat ideal. Jangan dikira bangsa kita ini bodoh sampai dianggap menjadi tempat pemujaan gitu ya, munjung gitu, tempat minta kekayaan, minta jodoh, ya nggak begitu. Itu yang selama ini diselewengkan. Nilai-nilai yang seharusnya sakral, yang seharusnya indah bagi bangsa kita karena menjadi sebuah adat dan kebudayaan yang luar biasa, ini diselewengkan. Kan sudah jelas meminta itu kepada hyang, kalau permintaannya rada susah. Tapi kalau permintaannya gampang kan minta ke orang aja. Ngapain minta ke orang meninggal? Orang meninggal juga udah sibuk dengan dirinya sendiri. Bangsa kita itu nggak bodoh, yang bodoh itu yang menilainya. Selama ini kan yang dinilai selalu dari sisi negatifnya, sambil tidak tahu apa-apa tentang persoalan ini. Bisa dikatakan sebagai sok tahu kalau sudah seperti itu. Ini yang harus diluruskan oleh bangsa kita. Coba lihat kepada masyarakat barat, bagaimana masyarakat barat pun menghormati Obelix, kemudian menghormati lingga dan lain sebagainya lah. Banyak sebutan-sebutan untuk hal itu. Termasuk di Timur Tengah juga ada batu dan tidak ada masalah. Bahkan ada tembok ratapan juga di situ. Mereka tahu itu batu, sudah jelas mereka tahu bahwa itu batu. Nah, emang bangsa kita nggak tahu itu batu? Tahu, sangat tahu. Bangsa kita juga tahu bahwa batu itu tidak akan pernah bisa ngasih apa-apa. Yang bisa ngasih apa-apa itu ATM. Nah, jadi coba luruskan kembali otaknya, luruskan kembali cara berpikirnya, luruskan kembali mentalitas ya, terutama konsep kebudayaannya kenali dulu, baru dipropagandakan. Ini benar apa enggak, ini salah atau tidak. Jangan belum apa-apa sudah bikin satu statement yang menyesatkan. Akhirnya bangsa kita terjebak terus dalam kebodohan. Nah, ini mau digulirkan terus kebodohan ini. Kayaknya pantas bangsa Indonesia nasibnya seperti sekarang, karena kebodohannya dibina, dan pembinaan kebodohan ini banyak dilakukan oleh, maaf kalau saya harus bilang, kelompok agama. Bukan berarti mendiskreditkan agama, tidak. Agama cukup bagus kok, banyak bagusnya. Sayang agama ini selalu digunakan, ditunggangi oleh kepentingan tertentu. Nah, ini yang harus kita waspadai bersama. Bukan berarti saya jadi anti agama, bukan. Banyak kok bagusnya, banyak juga manfaatnya. Cuman sayang selama ini bangsa kita tidak bisa membedakan antara agama yang dipolitisir, agama yang dijadikan tunggangan kepentingan, dengan nilai agama, ajaran agama yang masih murni, yang membangun semangat manusia sebagai penghuni bumi. Itu yang sudah hilang di negeri ini. Bangsa kita terlalu bodoh untuk memahami itu. Ya, batu satangtung itu umumnya ya, batu satangtung ini didirikan oleh tokoh-tokoh yang
dihormati, yang sangat berpengaruh, dan tidak selalu seorang raja mendirikannya, tidak selalu. Jadi bisa saja leluhurnya yang mendirikan, lalu raja-raja berikutnya datang ke situ. Nanti berganti lagi waktu, raja berikutnya datang lagi ke situ. Sehingga yang kita kenal ada kecenderungan raja yang terakhir lah yang datang ke situ. Nah, bisa saja didirikannya oleh para resi guru, ya, kemudian para penguasa negeri, ya, karena dianggap sangat sakral satu wilayah, dan dia menempatkan sebuah cerita di situ. Lingga Yoni yang ada di India misalnya, itu hanya ditempatkan di tempat-tempat khusus, tapi lebih cenderung tempat persembahyangan dan lain sebagainya lah. Kalau di kita berbeda, Batu Satangtung bukan untuk tempat persembahyangan. Sedangkan kalau kita lihat yang umum ya, misalnya seperti di India, Batu Satangtungnya sering disebut sebagai lingga, kemudian yoninya itu betul-betul dibuat juga dalam bentuk yang kotak ya, kemudian ada seperti saluran airnya gitu. Boleh jadi ini konsep feminin maskulin maksudnya, antara api, tanah, dan air. Jadi bagaimana pertemuan feminin dan maskulin ini juga dipahami oleh masyarakat barat sebagai sebuah konsep kehidupan yang memicu energi. Karena semua kabuyutan sudah pasti menyimpan energi yang besar, energi yang bagus, energi yang positif, hanya sering disalahgunakan. Orang barat tahu tentang itu dan mereka merawatnya. India juga sama, di Cina, di mana-mana sama kok ada konsep Batu Satangtung ini. Termasuk yang selama ini kita anggap bahwa di negeri kita hanya kelompok tertentu yang anti terhadap Batu Satangtung. Padahal di Timur Tengah juga ada Batu Satangtung itu, hanya bentuknya beda, tapi kan prinsipnya sama saja. Dan masyarakat yang melakukan upacara, saya menyebutnya upacara atau ritual tertentu, mereka juga tahu yang mana yang disebut Tuhan, yang mana yang disebut batu. Pasti tahu, kita tidak bodoh toh untuk masalah ini. Sulit sekali kalau dicari jejaknya ya, sejak kapan ada konsep Batu Satangtung di negeri kita. Tapi yang jelas ini sudah sangat tua sekali. Bahkan di Eropa sendiri tidak bisa dipastikan. Misalnya seperti Stonehenge gitu ya, itu juga tidak bisa dipastikan kapan berdirinya, hanya reka jejak saja melalui uji karbon. Itu pun tidak bisa dipastikan keabsahannya, bahwa benar tahun segitu dibangun dan didirikannya, karena umur batu ini sangat tua sekali. Apalagi batu yang ada di negeri kita itu dari ledakan-ledakan gunung berapi yang sudah sangat tua, yang mungkin sekarang sudah tidak aktif lagi, bahkan sebagian gunungnya sudah tidak ada, atau Gunung Sunda Purba itu kan sudah tidak ada. Kemudian letusan dari Gunung Toba ya, atau Gunung Agung Batara Guru, kemudian letusan dari Krakatau dan lain sebagainya. Jelas-jelas ring of fire itu ada di kita gitu. Sehingga hitungan umur batu yang digunakan di kita boleh jadi terkait dengan terpecahnya Pulau Jawa dengan Sumatera dan lain sebagainya, atau terpecahnya lempeng Sunda dan Sahul. Batu Satangtung yang ada di kita, saya ingin bahas yang ada di kita saja. Satu, tempat kita mengenali diri kita sendiri. Artinya kita kembali kepada nilai-nilai, kepada perjuangan para leluhur kita yang ditandai oleh batu itu. Yang kedua, batu segimanapun
memiliki energi, dan energi ini bisa berubah. Maka hubungan antara kita manusia dengan wilayah yang nantinya ada batu satangtung itu akan terjadi pertukaran energi. Energi yang ada di sekitar batu satangtung itu energi positif, energi yang sangat bagus. Dan ketika kita datang, kita saling memberi dan menerima. Kita memberi energi, menyumbangkan energi kita, dan mereka juga atau si wilayah Kabuyutan ini juga menyumbangkan energinya, mengirimkan energinya kepada diri kita. Maka kita akan menjadi orang yang tahu diri, manusia yang tahu jati dirinya. Bukan berarti hanya sekedar sebagai bahwa saya adalah bangsa Indonesia, bukan hanya itu saja, tetapi betul-betul perjalanan masuk ke dalam diri hingga mengenali siapa diri kita sebenarnya. Kita ini apa, datang dari mana, lalu kita ini siapa, kemudian apa yang harus kita lakukan pada saat ini dan yang akan datang. Dan di masanya nanti ketika kita nampi papasten atau mengalami kematian, kita akan berpulang dan kembali kemana. Nah, disitulah konsep batu satangtung itu memicu diri kita untuk kembali mengenali diri sebagai manusia penghuni bumi yang beradab. Jadi dapat disimpulkan bahwa batu satangtung ini adalah tempat kita saling patarema rasa atau saling berterima dan berterima kasih atau saling memberi dan menerima dalam konsep energi, sehingga kita jadi tahu diri. Satu bukti bahwa tempat tunda alaun carita yang ditandai oleh batu satangtung ini menunjukkan adanya satu cerita yang adiluhung yang sampai hari ini diwariskan oleh leluhur kita dalam bentuk tutur, ajaran, bahkan fisik kita. Tubuh kita, bentuk wajah kita adalah wajah yang diwariskan oleh leluhur kita. Itu sebabnya bentuk dan wajah kita ya seperti yang sekarang kita lihat. Orang Timur Tengah punya wajah Timur Tengah, orang Eropa punya wajah Eropa, orang Cina punya wajah Cina, orang Jepang punya wajah Jepang, bahkan orang Negro punya wajah kenegroannya sendiri, atau orang Afrika punya wajah Afrika. Jadi tidak akan tertukar kalau kita sudah memahami kepada diri pribadi. Disitulah kita memahami siapa diri kita sebenarnya ketika kita mendatangi batu satangtung itu. Artinya, ayo sama-sama kita lestarikan, kita jaga. Dan batu satangtung bukan tempat untuk meminta, bukan. Meminta tentu kepada Hyang, dan Hyang tidak ada di luar sana, tapi ada di dalam diri kita, ada bersama kita. Maka melaku guna, berusaha dan kerja keras, itulah solusi atau jalan keluar dari semua masalah. Bukan untuk meminta ya batu satangtung itu. Dan tempat kita mengambil cerita itu kembali. Cerita siapa? Sebetulnya cerita diri kita pribadi. Cerita yang umum ada di batu satangtung secara umum ya, kalau di negeri kita hanya dikenal sebagai petilasan para raja. Padahal tidak demikian. Justru logikanya batu satangtung itu didirikan oleh para rama. Jadi di kita tuh ada konsep Tritangtu, Ratu, Resi, Rama. Ratu adalah King of King atau Maharaja. Resi ya para resi ya, para pemuka agama dan lain sebagainya, itu disebut resi. Lalu ada Rama. Rama itu adalah sosok yang paling dihormati, sosok yang dituakan, pemangku kebijaksanaan dalam menjalankan roda pemerintahan di negeri kita. Istilah lain ada yang menyebutnya sebagai Romo, kemudian di beberapa daerah ada yang menyebutnya sebagai Pap,
gitu ya, atau bapak, atau father gitu. Jadi setiap daerah punya sebutan untuk yang dibapakkan. Nah, Batu Satangtung ini kalau logikanya, kalau menurut saya, didirikannya oleh para rama. Jadi rama ini bisa saja asalnya dia seorang raja, setelah pensiun menjadi raja, kemudian dia dari pengalamannya dia berubah, menempatkan diri menjadi seorang rama.